dari tim Pirates banyak kan tuh pakai dua duelis. Ya, ini kita lihat Oh aja. no, kebalik sorry. Fir Dari As. Fir As maksudnya. Iya. Ini Fir-As bakal pakai Raze Ya, dan beneran. juga Jet. Pirates di sini udah shadow pick Astra di seorang 2G. Enggak, dia emang pick Astra sih by the way. Harusnya Astra sih Iya, ya. karena dia udah beberapa map emang pick Astra. Bahkan di split dia pick Astra yang gue catat. Gokil. Main Astra di split itu sebenarnya menarik juga sih. Iya. Sedangkan di Fir As itu di semua mapnya hampir bisa dibilang 50% dia pakai dua duelis. Yes. Dan by the way sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari kedua tim ini, tadi sempat kita lihat sebentar di highlights-nya dari Fir As dan juga 6045 Pirates, di mana Fir As sendiri juga memiliki satu player dengan micro skill yang begitu menyeramkan, di mana ada Move X kan, menggunakan jetnya. Sedangkan di sini dari Pirates kita juga tadi kita melihat ada Senior Carl yang cukup mengerikan ketika menggunakan jet di Ascent. Namun kali ini akan bermain di bind dan nampaknya sudah ada Shadow Pick Race. Ya, ini Fire Saiyajin justru akan bermain Sage. Cukup menarik di sini kalau misalkan kita lihat susunan agent ya. Tidak terlalu keluar dari meta yang ada, tapi menggunakan agent yang cukup unik di sini, menggantikan posisi dari seorang Brimstone ataupun Omen. Oke, quick prediction. Bella, gimana? Kalau menurut gua sih mungkin dari si Firas ya, karena tadi gua ngeliat dari 6045 dia nggak punya flasher. Kalau dari Wilson? Pirates sih kalau gua. Sama, Siap, kalau gue sih Pirates. Pirates. Oke, langsung saja kita masuk ke pertandingan pertama kita antara Fir-As melawan Pirates. Inilah dia match kedua pada siang hari ini antara tim Vietnam melawan tim Filipina. Yes, antara Fir-As melawan 6045 Pirates di map pertama yaitu Bind. Dan tadi uniknya kita melihat dari Fir-As ya, kalau nggak salah itu nggak bawa flasher. Jadi dia akan bermain dengan satu duelist yaitu seorang Raze dan nggak pakai flash sama sekali karena dia pakai Astra, jadi nggak pakai Omen juga, dan duelistnya juga cuma satu. Tapi kita lagi-lagi tidak bisa menjudge book by its cover, kita harus melihat eksekusi yang mungkin mau di-deliver sama tim tersebut. Ya, yang pakai Astra itu Pirates ya tadi Oh, Pirates ya? dari 2G. Sementara Fir-As tadi pakai dua duelist. Ini bakal menarik banget karena dua space maker berarti untuk Fir-As. Apalagi map Bind, Race memang begitu bersinar biasanya di map kali ini. Dan nampaknya kita akan segera memulai pertandingan di map pertama antara tim Vietnam melawan tim Filipina. Fir-As berasal dari Vietnam, sementara Pirates dari Filipina. Tentunya ini akan menjadi calon-calon lawan dari tim Indonesia lainnya, Boom Esports dan juga NXL Liga Game. Jadi cukup menarik untuk kita saksikan bersama seperti apa meta dari luar Indonesia, terutama Vietnam sih. Karena memang bisa dibilang mereka adalah pendatang baru di scene Valorant Asia Tenggara. Yes, dan sekarang kita melihat dari Fir-As akan mencoba untuk mengkontrol ke area shower nampaknya. Sudah ada Boombot yang mengetahui satu posisi, tapi nampaknya masih ada Gravity Well yang dikeluarkan oleh 2GE. Sedikit mendinai nampaknya usaha untuk melakukan kontrol, tapi dari arah short sudah diketahui juga ada beberapa pemain yang mencoba untuk mendobrak masuk. Tapi lagi-lagi dengan sebuah turret, mereka tertahan lajunya. Ya, ini apalagi ada Astra ya, yang smoke-nya juga lumayan lama. Flash di sini masih menahan, Copy Cake menahan saja dari arah Coconut. Tempo yang begitu lambat, sementara side B sudah di-push begitu dalam. Ada wall TikTok di sini dari seorang Sage. Berhasil melakukan satu kill dan langsung di-refrag oleh seorang Move. Sekarang menjadi 4 lawan 4. Fire Saiyajin bakal dipaksa masuk ke arah hookah dan mencoba melakukan push dari arah mid. 4 lawan 4 di sini. Ini backstep yang cukup menarik, tapi ada satu pemain yang nampaknya akan kembali dan membaca pergerakan dari Fire Saiyajin yang memang mampu mendapatkan satu kill, tapi langsung di-refrag oleh seorang Mo FX. 3 melawan 3, tapi 2 pemain dari Fir-As begitu low HP. Ini seharusnya relatif sulit bagi Fir-As untuk menembus pertahanan dari Pirates. Apalagi dengan 25 detik tersisa, mereka lebih memilih jalur manual untuk melakukan rotasi, di mana ada satu pemain yaitu Flash menahan dari arah shower di sini. Ada alarm bot pula, 13 detik ini akan sangat sulit. Udah ketahuan posisinya, lihat Natong tidak ngecek angle kanan dan Flash langsung menumbangkan satu pemain. Ini spike defuse yang akan sulit sekali untuk didapatkan. Tidak akan dapat spike defuse, spike plant bahkan.
Dan mereka nggak akan dapat duit. Iya. Paling cuma dapat dari spike plant saja. Tidak ada money bonus dan bahkan mereka pun tumbang. Oh no, ini akan sangat buruk untuk ekonomi dari Virus. Untungnya mereka dapat spike plant itu. Kalau mereka nggak dapat spike plant, ekonomi mereka sih bakal kacau balau banget. Yes, dan tadi dari Flash dia bisa menjaga dari arah shower dengan baik sekali meskipun tadi dia sempat trigger disiplin, tapi nampaknya pemain-pemain lain dari Virus agak sedikit terlambat untuk masuk ke dalam showernya. Tapi itu buy waktu yang cukup bagus buat Pirates. Jadi pemain-pemain dari Virus nggak bisa dapetin plan tepat waktu ke arah side A. Dan sekarang memasuki ronde yang baru. Dari Virus mencoba untuk melakukan kontrol nampaknya ke arah depan hookah. Tapi sudah ada slow orb yang dikeluarkan. Akan bermain dengan cukup lambat dan bermain dengan hanya 5 pistol saja klasik dan juga ada beberapa ghost di tangan Sofa dan juga di tangan Netong, seorang race. Ini lagi-lagi wall yang sama dikeluarkan oleh Fire Saiyajin ke arah hookah. Natong 2K di sini mencoba mengclear angle terlebih dahulu. Fire Saiyajin langsung terpancing untuk mengeluarkan tembakan, tapi Senior Carl dengan sebuah pen shells mampu melakukan refract dari jarak jauh. Sedikit terpancing tadi Fire Saiyajin dan langsung dibredel 2 pemain langsung oleh Virus. Sekarang menjadi 4 lawan 4. Terdink di sini MoFX. Side B basically sudah di-fortify dengan cukup kuat. Dari arah elbow tanpa utility di sini nampaknya bermain dari sisi Virus. Nico sudah siap dengan rekonnya. Senior Carl mampu mendapatkan 1 kill. Harusnya ini menjadi ronde yang dimenangkan oleh Pirates dengan posisi seperti ini. A-nya sudah kuat sekali. Masih belum ada rotasi sama sekali dari side A. Tersisa 2 pemain saja. Senior Carl mengeluarkan pen shell sekali lagi. Dan Kapi Cake nampaknya masih menahan. Tidak keluar. Dan tersisa seorang slow saja. Harus melakukan clutch 1v3. Tentunya ini cukup sulit. Dan bakal langsung diswing oleh Nico. 2-0 Pirates. Berhasil mendapatkan 1 angka lagi. Yep, dan nampaknya tadi kita melihat dari Virus, mereka juga terlihat begitu lambat ketika mau masuk ke dalam side B. Seperti banyak nih yang mereka perhitungan, karena lagi-lagi mereka juga hanya menggunakan pistol. Dan ini refract yang begitu manis sih dari jarak yang begitu jauh menggunakan paint shells dari seorang Senior Carl. Dan menurut gue Senior Carl di sini menjadi pembeda, mendapatkan triple kill. Dan Nico yang akan menutup ronde tersebut. Dan 2-0 sekarang dari Virus. Karena tadi adalah ronde Eco, sekarang mereka bisa melakukan buy dengan senjata yang lebih diunggulkan yaitu Assault Rifle. Ya ini harusnya secara teori Virus yang mampu mendapatkan ronde ini dengan senjata yang memang lebih baik. Drone sudah dikeluarkan oleh Slows. Sudah berhasil mengetahui sebuah drone masuk dan langsung dihancurkan. Di sini akan menaruh sebuah star kembali. Natong 2K berhasil menembus bathroom. Star tersebut menjadi sia-sia. MoFX langsung nge-push ke arah U-Haul. Senior Carl berhasil selamat dan ada upaya untuk mendapatkan kill dari seorang 2G yang akan didapatkan oleh MoFX justru. 4 melawan 5. Nanoswarm dibuka, tapi Kapi Cake bakal tetap menahan. Spike harus ditunda terlebih dahulu. MoFX menahan U-Haul dengan begitu kokoh. Sementara di sisi lain, Natong 2K berhasil menculik seorang Flash. Spike pun berhasil di plan 2 lawan 4 ini akan menjadi retake yang sulit, tapi Senior Carl mampu mendapatkan 1 kill. Tersisa 1 pemain saja yaitu Senior Carl. Mengeluarkan showstopper yang nampaknya sedikit sia-sia dan akan mencoba mengganti senjata dan langsung ditembangkan oleh Slows. 1-2 Virus berhasil mendapatkan angka pertama mereka. Ya, betul. Dan ketika Virus bermain secara cepat, mereka tidak bermain delay dan mungkin tidak menunggu rotasi yang bakal dilakukan oleh Pirates ke arah side A. Mereka bisa mendapatkan kontrol dengan cukup bersih tadi, terutama dari seorang MoFX ya, dari Virus. Dia berhasil mengkontrol ke arah U-Haul, di mana 2 pemain harus tumbang. Karena memang lagi-lagi dari Virus mereka memiliki senjata yang lebih diunggulkan sih, yaitu rifle. Sehingga mungkin lebih mudah untuk dikontrol dibandingkan sebuah Spectre. Dan sekarang memasuki ronde yang baru. Lagi-lagi dari Virus mencoba untuk mencari informasi ke arah shower. Tapi Senior Carl bakal menjaga dari arah shot, mengeluarkan sebuah paint shells dan nampaknya bermain dengan default. Dari Virus mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu atau mungkin sedikit untuk membeli waktu, tapi 2GE berhasil menculik seorang MoFX yang juga merupakan entry fragger bagi Virus. Ini satu smash maker sudah hilang dan mencoba menahan bathroom terlebih dahulu. Tapi kita lihat B-mainnya udah di-push 2 pemain dan Nico yang akan terculik. Tapi masih ada 1 pemain yaitu Fire Saiyajin sudah nge-push sampai ke arah fountain. Dan tidak ada informasi akan posisi pemain ini. Ini bisa menjadi berbahaya andaikan Virus melakukan rotasi ke arah side B. Karena memang sudah ditekan sama Fire Saiyajin
posisi B mainnya. Tapi Firas memilih untuk melakukan push ke arah side A. Copy Kick masih punya paranoia. Masih ditahan aja, bermain kontak. Langsung mengeluarkan smoke di sini. Kita lihat Pensial sudah dikeluarkan. Langsung menghancurkan utility dari Killjoy nampaknya. Langsung white pick tapi langsung trade frag terjadi. 3 lawan 3. 30 detik tersisa. Sebuah satchel dikeluarkan untuk mengusir Spike Planter dan langsung TP ke arah side B. Sayangnya Fire Saiyajin sudah melakukan rotasi. Sedikit terkunci di sini posisi dari seorang Killjoy. Dan nampaknya 2G masih mampu menculik satu pemain dan terkena backstep. Tidak menyangka kalau ada Unique yang menahan posisi tersebut. 2 lawan 2. Copy Kick berdiri tepat di depan smoke dan langsung di flick oleh Senior Carl. Unique datang terlambat di sini dari arah hookah. Sudah dipantek oleh seorang Senior Carl yang juga mampu mendapatkan headshot. 1-3 Pirates berhasil mendapatkan satu angka lagi. Yes, dan nampaknya tadi approach yang mau dilakukan oleh Firas cukup lambat ketika mau mencoba untuk bermain secara default terlebih dahulu, tapi mereka lebih berkumpul ke arah side A dan mereka tadi sempat terculik dari seorang 2GE di mana dia sebenarnya sudah memberikan damage yang baik sekali untuk Pirates ketika mendapatkan 3 pemain dari arah side A-nya dan ini tertangkap basah last man standing yang dimiliki oleh Firas sehingga poin kembali diambil oleh Pirates 3-1. Dan sekarang kita melihat dari Firas mereka masih bisa melakukan baik kah atau bakal melakukan half buy di sini? Half buy. Mereka kayaknya ya Eco sih paling sheriff dengan armor. Kalau misalkan dapat early frag mungkin masih double ronde ini. Jadi mereka harus mendapatkan kill pertamanya. Tapi kalau 2 kill sudah mereka langsung bisa bukukan langsung ya, itu ronde terbuka jalannya lebar banget buat Firas. Tapi kita lihat di sini Shower benar-benar dikontes ya sama kedua tim. Benar-benar nggak dikasih dengan mudah. Sementara B-main cenderung lebih pasif dengan adanya wall dari seorang Fire Saiyajin. 2G bakal mundur ke arah backside. Sementara Shower bakal dilepas begitu saja. Akan memanfaatkan orb dari Astra di sini. Senior Carl menahan dari arah pocket. Bakal mencoba melakukan pick. Sementara Nico bakal menahan angle. Semua pemain begitu pasif. Mo FX berhasil menculik Senior Carl. Dan benar saja ini masih bisa dilakukan oleh Firas dengan kedudukan pemain seperti ini. Apalagi Mo FX mampu mendapatkan 1 kill. Tapi Hunter's Fury dari Nico berhasil setidaknya memperkecil gap jumlah pemain. Tapi Natong 2K dengan Spectre mampu mendapatkan headshot ke arah 2G. Ini menjadi eco round yang begitu mematikan dari Firas. Yes, dan harus melakukan retake kali ini dari Fire Saiyajin dan juga Nico. Nico sendiri bakal bergerak dari arah Heaven di mana posisi pemain dari Firas sudah berada di posisi masing-masing. Natong akan menjaga dari arah U-Hall, nampaknya menggunakan sebuah Spectre di sini. Dan Fire Saiyajin sudah mengetahui hal tersebut, tampaknya run and gun menggunakan Spectre, mendapatkan triple kill di ronde tersebut. Dan wow, tadi lu lihat gak sih? Ada Hunter's Fury yang dikeluarin sama Firas dan itu ngetek 2 pemain. Jadi sehingga ketika pemain-pemain Firas mencoba untuk masuk menggunakan Spectre, ketika mereka dapetin headshot langsung tumbang karena udah low sama Hunter's Fury-nya dari Firas. Iya, karena itu menggunakan utility yang tepat banget di ronde yang memang sebenarnya mereka bisa menangkan. Karena tadi mereka cuma half buy pakai armor. Yap. Dan sheriff dari Firas membuahkan hasil, terutama tadi dari Mo FX yang udah nyulik pertama dan bahkan berhasil nge-recover Vandal. Kalau kita lihat ini permainan dari kedua tim begitu individualistis. Karena tidak ada refrag yang begitu cepat berjalan. Sehingga sangat mudah bagi masing-masing tim untuk mendapatkan kill yang lagi-lagi tidak ada refrag cepat. Dan Senior Carl mencoba menyamakan kedudukan pemain dengan sebuah sheriff di tangan. Kembali coba melakukan individual play di sini. Mo FX bakal ngebuka langsung, menjaga dengan sangat dekat di sini Senior Carl. Terlalu nekat positioningnya dan akan langsung ditumbangkan. 3 melawan 5. Firas nampaknya membuka besar jalan mereka untuk menyamakan kedudukan skor. Yes, dan tersisa Flash seorang diri di arah defender spawn karena memang dia bergerak dari side sebelah yaitu side B dan posisinya pun sudah dipantekin dan flawless bagi Firas. Dan yes, itu permainan yang begitu cepat dilakukan oleh Firas ke arah side A karena memang mereka juga mengetahui bahwa keunggulan dari segi arsenal, dari segi senjata juga dimiliki oleh mereka. Jadi ketika first blood-nya juga didapetin sama Firas dan Fire Saiyajin harus tumbang di area U-Hall, itu side A-nya juga sudah mulai longgar nampaknya. Ya ini dari sisi Pirates emang susah sih buat nahan karena lagi-lagi mereka nggak punya flash. Sekalinya mereka masuk ya udah nggak retake-nya tuh benar-benar mesti pakai pain shells atau solo orb atau bahkan lockdown dari flash. Ini relatif sulit sih. Karena retake tanpa flash itu buset.
bener-bener susah banget di high tier play seperti ini karena semua pemainnya aimnya sama-sama keras. Nico sudah mengeluarkan sebuah drone ke arah bathroom dan langsung meletakkan orb di sini 2G. Dan bakal dijadikan smoke kembali. Benar-benar diduel terus bathroomnya. Jarang sekali kita melihat bathroom dilepaskan begitu saja. Ini benar-benar minimal ada 2 pemain atau 1 pemain untuk melakukan duel di posisi ini demi orb yang ingin mereka dapatkan. Yes, dan bahkan itu starsnya si Astra udah habis buat ngekontrol satu buah shower. Dan sekarang kita melihat dari Virus, mereka langsung rotasi tapi Senior Carl sudah menjaga dari arah garden. Tapi Movefx yang bisa mendapatkan reflect tersebut 4 melawan 4. Sedangkan sudah dari Con ke arah side dan nampaknya sudah mendapatkan informasi bahwa side kosong. Tapi hukahnya bakalan ada seorang Fire Saiyajin yang masih menunggu rotasi juga. Karena memang di sini Fire Saiyajin dia penting banget karena dia punya resurrection. Iya, dia punya resurrection dan Flash di sini punya lockdown. Jadi Cupcake sangat penting untuk mendapatkan trophy room. Sudah ditahan dan Fire Saiyajin bakal tumbang begitu saja di tangan Movefx. Oh, Nico, what? Sempat tracking tadi. Yikes, agak mengerikan. Dan di sini lockdown dikeluarkan dari seorang Cupcake. Bakal langsung nge-swing dan mendapatkan Nico di sini. Flash sendiri bakal mampu mendapatkan 1 kill, tapi langsung di refrag. 2G datang untuk mendapatkan 2 kill. 1v1 situation di sini antara 2G dan juga seorang Natong 2K. Tapi Natong 2K yang akan memenangkan duel tersebut memanfaatkan showstopper yang ada. Yes, dan nampaknya retake atas side kembali bisa didapatkan oleh Virus meskipun tadi hampir sedikit mengerikan ketika pemain demi pemain harus diambil sama Pirates. Dan tadi kita melihat ada hal yang agak sedikit ya nggak usah dibahas, tapi tadi kita melihat ada Gravity Well, tapi ternyata showstopper masih bisa diluncurkan sehingga 2GE sudah terlalu sulit untuk meng-avoid hal tersebut karena memang 2GE sendiri bermain sebagai Astra nggak punya ini ya dashing power seperti Jet ataupun Raze. Iya, dan sekarang Iko lagi-lagi untuk Pirates. Di sini kalau misalkan kita lihat Natong mencoba nge-clear bathroom. Ini mulai terlihat sulit bagi Pirates ternyata. Nico langsung dengan shock dart ke arah short. Senior Carl menahan dari arah backside dan langsung saja ada yang dash masuk. Tapi 2G mampu setidaknya nge-cut 1 pemain. Walaupun demikian terlihat dari Virus langsung mendapatkan 2 kill cepat. Ini mulai mengerikan tapi ternyata Flash masih mampu menculik 1 pemain. Recover Vandal, apakah masih mampu melakukan clutch 1v3 situation dari arah Heaven. Di sini Flash punya turret saja untuk melakukan clutch ini yang relatif begitu sulit bagi tim Pirates yang tidak akan dimenangkan pula. 5-3 Virus menambah 1 angka lagi. Yes, dan bahkan tadi posisinya udah ketahuan dari Flash dari arah Heaven. Dan nampaknya di sini kita melihat kalau misalkan Virus bermain dengan tempo yang cepat, nampaknya dari Pirates sendiri sulit untuk mengambil refrag yang mereka inginkan. Dan apalagi tadi juga dari Pirates, mereka lagi dalam keadaan eco atau mungkin half buy menggunakan Sheriff. Tapi kali ini dari Pirates mereka memiliki senjata juga. Dimana dari Fire Saiyajin masih punya resurrection, masih belum digunakan sampai detik ini juga. Karena dia cenderung bermain sendiri ya posisinya. Jadi ketika mati pun nggak ada teman yang dekat untuk melakukan resurrection. Mungkin ketika lu punya resurrection bisa bermain di posisi berdua, lu main sama temen di posisi dekat. Ketika ada 1 pemain tumbang, lu bisa refrag dan ketika refrag itu jalan, lu bisa langsung resurrect dengan waktu yang begitu cepat. Jadi menurut gua keputusan yang tepat untuk menaruh Senior Carl di posisi hukah bersama juga dengan seorang Fire Saiyajin. Lagi-lagi untuk ngekomplimen resurrection yang dimiliki oleh Fire Saiyajin dan juga mungkin showstopper dari seorang Senior Carl yang mungkin akan mencoba untuk bermain dengan nekat di arah midnya. Yap, betul. Dan sekarang kita melihat pemain-pemain dari Virus akan mencoba untuk melakukan split B. 3 pemain dari arah long, 2 pemain dari arah hukah. Dan nampaknya hanya akan ada sebuah alarm bot yang ditaruh di depan hukah. Banyak banget pemain kali ini dari Virus bakalan berjalan ke arah Bilong. Mereka akan mencoba mengontrol arah garden, tapi nampaknya dari Fire Saiyajin lagi-lagi terculik di detik-detik pertama. Dan itulah yang tidak diinginkan oleh pemain-pemain dari Pirates. Tapi nampaknya sekarang kita melihat dari side B sudah dikuasai sama Virus. Sudah mulai diberikan juga intimidasi ke arah elbow. Dan nampaknya Flash terstop posisi tapi masih bisa dapat 1 kill, bahkan menembus sebuah smoke. Menjadi smoke ini ya, kriminal nampaknya 3 melawan 4 sekarang. Tapi Senior Carl masih memiliki sebuah showstopper, bisa mendapatkan 1 pemain dari Natong 2K
2 melawan 2 sekarang, tapi Unik dan juga Cupcake yang berhasil mendapatkan kill. Tersisa seorang Cupcake seorang diri di arah Garden dan nampaknya harus ditutup oleh 2GE dan poin selanjutnya berhasil diambil sama Pirates. Satu angka yang didapatkan dengan begitu flashy nampaknya. Setelah Flash mampu mendapatkan 2 kill penting. Andaikan dia nggak dapat 2 kill ini mungkin ceritanya berbeda dan pas banget untuk mendapatkan line up 2 kill. Begitu pula Senior Carl yang mencoba nekat untuk keluar dari arah hookah dengan menggunakan showstopper yang mampu mendapatkan 1 kill. Di titik ini Fire Saiyajin jangan sampai menyulitkan posisi teman-temannya karena baru 1 kill yang dia dapatkan dengan menggunakan Shades karena lagi-lagi dia punya Resurrection, dia punya Slow Orb. Ini adalah pemain yang begitu penting dan bisa mengubah jalur pertandingan kalau misalkan dia hidup dan mungkin di kondisi 3v4 bisa menjadi 4v4. Jadi jelas ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai dari Fire Saiyajin. Jangan sampai keculik di awal-awal, jangan sampai keculik sendirian bahkan. Betul, karena lagi-lagi dia seorang Sentinel yang memiliki ultimate power yang begitu menguntungkan untuk timnya. Dan sekarang di ronde yang ke-10, nampaknya Shower akan dilepas sama pemain-pemain dari Pirates. Mereka akan berjaga dari arah dalam side. Sudah ada smoke atau tepatnya nebula dikeluarkan untuk menutup arah Shower. Dari Natong sendiri akan maju bersama dengan sebuah old drone yang coba untuk dilesatkan sama pemain-pemain dari Firaas. Dan nampaknya akan membuka di sana lockdown dari Pirates. Bakal terculik satu pemain dari arah balik triple. Natong akan membuka side dan bahkan menghancurkan lockdown dari arah balik tank. Dan tersisa 2 pemain untuk melakukan retake dari Pirates sendiri. Ya, ini kelihatan bagaimana susunan agent dari Pirates justru menyulitkan mereka sendiri. Karena lagi-lagi ketika mencoba untuk melakukan retake, bermain tanpa flash itu begitu sulit dan ini dia Resurrection akhirnya keluar juga dan Fire Saiyajin langsung mendapatkan headshot tapi terpaksa mundur dan membiarkan Natong 2K mendapatkan space. Senior Carl berhasil melakukan 1 kill penting dan mau tidak mau harus melakukan push ini dan Fire Saiyajin akhirnya bangun dari tidur lelapnya dengan mendapatkan 3 kill penting dan melakukan retake yang begitu cantik melawan Firaas. Satu persatu pemain tumbang. Kita melihat bagaimana individualisnya kedua tim bermain. Kalau misalkan kita lihat tadi Pirates menahan side, begitu solo satu persatu dan juga sama. Firaas juga bermain satu persatu, mereka melakukan pick yang seharusnya mereka tidak pick ketika mereka sudah menang rondenya dan ini adalah kesalahan-kesalahan yang sebenarnya masih bisa dihindari dari masing-masing tim. Ya, betul. Karena memang kita melihat dari Pirates sendiri, mereka benar-benar fokus sama micro plays. Dimana sangat mengandalkan aim individualnya, sedangkan Firaas pun sebenarnya sebagai attackers, mereka sudah mulai menemukan temponya dengan bermain sebagai suatu tim atau suatu unit. Kali ini dari Natong sendiri akan menjaga dari arah Shower, menjaga-jaga apakah mungkin bakal ada push yang dilakukan sama Pirates. Tapi ternyata pemain-pemain dari Pirates, mereka bermain dengan cukup pasif di arah dalam side, dan nampaknya malah B Garden yang bakalan dipush sama seorang Sage yaitu Fire Saiyajin, atau bakal mungkin di Jiggle Pick aja. Ya, ini di Jiggle Pick untuk mendapatkan informasi karena lagi-lagi mereka bermain terpisah cukup jauh. Nico di sini bermain solo dari arah backside. 2G dari arah U-Haul mencoba shoulder pick di sini. Coba pre-fire tapi miss the shot dan ada yang loncat dan itu adalah Natong 2K. Tapi justru MoFX yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. 2G di sisi lain berhasil menculik seorang Cupcake dari arah U-Haul. Sudah terjepit sudah di sini seorang 2G yang akan tumbang pula di tangan seorang Natong 2K. Nampaknya 2 melawan 4. Apakah mampu melakukan retake sekali lagi di sini Pirates? Sementara flash dari arah defender spawn sudah sampai. Senior Carl juga sudah berada dari arah Heaven. Dan langsung headshot dari seorang Nato 2K ke arah Senior Carl. Flash berhasil menculik satu pemain. Tapi masih 1v3 situation. Akan mencoba nge-creep dari arah U-Haul. Mampu menculik satu pemain. Ada satu pemain lagi dari arah side. Di sini langsung ditumbangkan oleh MoFX dari jarak dekat untuk mengamankan angka 6 di first half bagi Firaas. Dan daya ledak yang dimiliki oleh seorang Riz yaitu Natong 2K begitu kuat sehingga bisa membuka side. Jadi lahan untuk melakukan spike plan. Sebenarnya di sini Flash lagi-lagi 1 melawan 4. 1 against the world. Udah terlalu sulit sih kalau mau melakukan clutch juga. Apalagi 1 melawan 4 seperti yang di Challengers Indonesia kita selalu bilang every day is not Sunday. Iya, karena sebenarnya Astra
itu sulit banget menurut gue untuk bermain di posisinya 2G ya. Karena mobility dari Astra ini nggak begitu besar. Dia harus nge-Astral Form dulu buat naro smoke, nggak secepat Omen ataupun Brimstone. Jadi 2G ini agak sulit untuk menahan choke point, apalagi sendirian. Jadi ketika udah kena gank sama lebih dari 2 pemain, udah pusing banget sebenarnya 2G. Dia nggak bisa nge-slow musuhnya masuk. Dia Gravity Well juga untung-untungan. Jadi di sini sebenarnya cukup sulit. Dan sekarang lihat di sini dari MoFX langsung nge-dash masuk dan benar saja ini dia miss the shot MoFX dari jarak segitu dekatnya. 2G yang mampu mendapatkan kill. Dan sekarang menjadi 4 lawan 4 sembari seorang Slows berhasil menculik seorang Nico. Sekarang 4 lawan 4 2G masih menahan U-Haul dengan Vandal di tangannya. Masih ada Cosmic Divide di tangannya. Ya, tapi nampaknya rotasi sudah mulai dilakukan ke arah side B, tapi Fire Saiyajin dari arah Defender Sport berhasil menculik satu pemain dan nampaknya akan ada cancel dari From the Shadows yang dimiliki dan pemain-pemain dari Fir'as akan masuk dari arah Hookah dan nampaknya dari Pirates sendiri akan melakukan retake kali ini. Senior Call bakal terculik oleh Kapikek dan sekarang kita melihat 3 melawan 3 dan Cosmic Divide juga sudah dibuka sama 2GE. Ya, ini memaksa pemain-pemain dari Fir'as untuk bermain di side, tapi ini bisa menjadi pisau bermata dua karena kita sudah melihat Fire Saiyajin ditumbangkan oleh Kapikek. Ini mau tidak mau harus segera bergerak karena kalau enggak Cosmic Divide akan segera turun. Flash memang berhasil mencuri seorang Natong 2K, tapi 2G dari arah elbow kayaknya udah kebaca posisinya dan tidak melihat ke angle yang tepat. 7-5 Fir'as akan mampu mengungguli Pirates di babak pertama. Yes, 7-5 dan sekarang kita melihat di second half di mana Fir'as akan bermain sebagai defender sedangkan dari Pirates akan bermain sebagai attackers. Dan ini tadi di ronde sebelumnya ya, itu lumayan mengerikan banget ketika right click-nya itu nggak kena dari si MoFX-nya di jarak yang begitu dekat. Sebenarnya lagi-lagi penentuannya ada di Cosmic Divide. Itu benar-benar maksa pemain-pemain dari Fir'as untuk main di dalam. Mungkin harapannya dari Pirates adalah ketika di Cosmic Divide semoga mereka nanti post play-nya jauh, tetap post play jauh. Tapi Fir'as main pintar. Mereka ya udah kita main dalam side aja dan ketika tadi Kapikek udah dapat 1 kill dari arah elbow, wah itu udah game over banget karena untuk masuk ke dalam side tanpa utility, at least lu menang jumlah pemain. Tapi di situ mereka udah kalah jumlah pemain, kalah utility, udah susah banget sih. Yap. Dan Fire Saiyajin bakal mencoba untuk nge-pick arah shower tapi Nico yang bakal mendapatkan kill ke arah Kapikek yang juga merupakan smoker bagi Fir'as. Jadi mereka nggak punya smoke lagi, nggak bisa mendelay lagi dan bahkan tadi paranoia juga harus tumbang. Tapi Natong 2K berhasil menculik smoker juga dari Pirates. Jadi sekarang keadaan berimbang 4 melawan 4. Ya, ini sama-sama ada satu pemain yang low HP. Bermain dengan tempo yang lambat, mencoba pre-fire tadi. Tapi Senior Carl yang akan mampu mendapatkan kill tersebut ke arah MoFX. Natong 2K dari arah U-Haul dan Flash yang akan mendapatkan kill tersebut. Langsung saja U-Haul sudah dikuasai, tapi masih ada Slows dengan sebuah frenzy di tangan. Shock Dart di sini ke arah triple. Dan sudah mendengar nampaknya ada Flash dari arah belakang dan satu headshot ke arah Flash. 2 melawan 2 dan pre-fire dari seorang Slows berhasil membuka hasil tapi Fire Saiyajin yang akan mampu mendapatkan kill terakhir 7-6. Fire Saiyajin berhasil memenangkan satu ronde lagi untuk Pirates. Dan ini Slowzy. Itu dia dapat kill demi kill tuh kayak lancar banget semuanya kepala, semuanya headshot. Sebenarnya usaha yang dilakukan juga bagus banget, tapi ternyata satu pemainnya lagi tadi temannya mungkin yang masuk ke dalam site harus mungkin kalah duel sama si Saiyajin. Ya itu Saiyajin dari jarak jauh kita tahu sendiri lah. Frenzy kalau jarak jauh udah metong banget sih. Susah banget itu, apalagi lawannya Ghost ya. Itu udah dead sentence banget. Justru kebalikannya kalau dari jarak dekat baru stonks. Tapi ya di posisi tadi sebenarnya cukup sulit bagi seorang siapa tadi si ini ya. Unik ya? Si bukan yang sofa. Sofanya. Siapa sih namanya? Gua sampai lupa dah. Dan Slows. Langsung masuk dari Senior Carl nampaknya mencoba untuk nge-clear dari arah side B-nya dan ternyata sudah masuk informasi bahwa pemain-pemain dari Pirates akan melakukan retake. Dan sudah tertumbangkan satu pemain, nampaknya tadi maksudnya dari Fir'as akan bermain retake. Tapi dari Pirates tersisa 4 pemain kali ini. Ya, ini menjadi entry yang cukup sulit apalagi sudah ada smoke dari arah trophy room. 2G
menahan dari arah top dan Senior Carl dengan 3 kill. Tapi Cupcake datang menggunakan klasiknya, mampu mendapatkan 2 kill saja sembari Nico datang dan melakukan clutch di sini untuk mendapatkan 1 kill tadi. 1 lawan 1 di side, sementara tadi Senior Carl hanya memantau dari kejauhan saja. 7 sama, skor imbang sekarang antara Firas dan juga Pirates. Walaupun kita melihat dari jumlah kill terpaut begitu jauh. Natong 2K dengan 19 kill, sementara dari Pirates mereka killnya lebih merata antara satu dan yang lain. Yes, betul. Karena memang tadi kita melihat dari Natong 2K sendiri ketika bermain sebagai attackers, dia selalu memiliki daya ledak yang begitu besar sehingga side seringkali dia clear seorang diri. Dan sekarang kita melihat dari Pirates sebagai attackers pun kayaknya doyan banget buat ngekontrol ke arah A-Shower. Sudah mendapatkan sebuah ultimate orb tadi bagi Nico nampaknya. Dan bermain dengan cukup lambat. Sepertinya seperti tim-tim pada umumnya di sini dari Pirates menginvestasikan 30 detik pertamanya untuk melakukan default. Menjaga apakah mungkin bakal ada push yang dilakukan sama Firas sebagai defenders untuk mendapatkan kontrol atas map Bind kali ini. Ya, ini lagi-lagi coba andaikan ada pemain Firas yang bandel, mungkin ingin dipanis oleh Pirates, tapi cukup disiplin nampaknya pemain-pemain dari Firas. 3 pemain di A, 2 pemain di B, tapi ada 1 pemain yang melakukan rotasi. Itu adalah Natong 2K. Sementara Senior Carl dari arah hookah sudah melihat sebuah utility di pop up nampaknya. Senior Carl masih menahan dari jauh saja, mencoba tapping, tidak menemukan siapapun. Masih mencoba. Dan Satchel dikeluarkan. Bakal mundur ternyata Pirates dan bergerak ke arah side A setelah memancing rotasi dari pemain-pemain Firas. Bahkan dia tidak mengeluarkan utility sama sekali untuk memancing pemain-pemain dari Firas. Di sini Cupcake berhasil melakukan 1 kill ke arah Flash dan bahkan kill yang kedua dari seorang Cupcake. 3 bahkan dari 1 posisi yang sama. Tersisa Fire Saiyajin dari arah side, sementara Senior Carl yang seharusnya menjadi pemain yang membuka untuk Pirates justru akan menjadi pemain terakhir yang tumbang di tangan seorang Natong 2K. Yap, dan anchor yang begitu kuat ternyata masih berada di arah A-Short, yaitu seorang Cupcake. Meskipun tadi nampaknya agak terlihat menyeramkan, pemain-pemain dari Firas sudah over-rotate ke arah side B. Tapi Cupcake berhasil mengkonversikan 3 kill di arah short, sehingga memberikan rem kepada laju yang mau dilakukan sama teman-teman dari Pirates. Dan sekarang kita melihat dari Pirates, mereka tidak memiliki ekonomi yang begitu diuntungkan, sehingga nampaknya harus melakukan half buy dengan 2 Spectre dan juga 3 Sheriff. Tapi masih memiliki sebuah Hunter's Fury dan juga Showstopper. Ya, karena sulit banget tadi tanpa Senior Carl, satu-satunya Spacemaker dari Pirates untuk melakukan lurk seperti tadi. Apalagi justru Raze-nya yang melakukan lurking. Jadi benar-benar sulit untuk masuk ke dalam site. Apalagi kalau misalkan gak ada space yang bisa diambil dengan mobility dari Senior Carl. Sekarang mereka harus bermain dengan senjata seadanya. Langsung masuk ke dalam site. Smoke sudah didirikan, wall pun sudah didirikan. Nampaknya akan diberikan plan oleh Firas dan bermain retake tim dari Vietnam ini. Flash berhasil menculik Cupcake dan bahkan ada follow up dari Tuji. Showstopper berhasil digagalkan dan itu adalah deny yang begitu penting, tapi mereka harus berhati-hati karena ada 1 pemain dari arah backstab mampu mendapatkan 1 kill. Dan ini adalah backstab yang begitu baik karena Flash berhasil memecah konsentrasi pemain-pemain dari Firas yang mencoba masuk ke dalam side. Apa yang terjadi di ronde kali ini? Begitu kemelut dari arah trophy room-nya. Yes, dan ternyata pemain-pemain dari Pirates juga udah berhasil nge-retrieve senjata. Sehingga mereka bisa mendapatkan pemain-pemain yang mungkin tadi lebih fokus untuk memperhatikan seorang Flash yang mencoba untuk melakukan flanking dari arah side A. Dan sekarang posisi skor kembali seri 8-8. Masih belum ada tim yang bisa mengungguli di series kali ini. Dan pemain-pemain dari Pirates nampaknya akan mencoba untuk melakukan split ke arah side B, di mana sudah ada pemain-pemain mengisi dari arah long. Ada beberapa pemain juga yang mengisi ke arah hookah. Unix sendiri akan bermain dari arah dalam trophy room, atau lebih tepatnya dari arah defender spawn. Sudah ada Pain Shells juga dan nampaknya akan langsung masuk dari Senior Carl dan sudah memberikan informasi kepada teman-temannya bahwa lagi-lagi side B akan dikosongkan. Dan sudah ada 1 pemain yang terculik, yaitu Sloss dan juga Unix, ternyata 2 pemain oleh Fire Saiyajin.
3 pemain harus melakukan retake dan nampaknya Fire Saiyajin akan melakukan push. Mendapatkan kontrol yang begitu besar tapi Cupcake akan bisa mendapatkan refrag yang dibutuhkan. Iya, jadi 2 lawan 4 dan Senior Carl pun mampu mendapatkan MoFX dan tiba-tiba saja Pirates sudah berhasil mengembalikan skor menjadi 8-9 di tangan mereka. Sebuah retake yang kembali digagalkan. Firaas seperti sedikit berantakan ketika mencoba melakukan retake, maju satu persatu tanpa menggunakan utility satu sama lain untuk membantu satu sama lain. Jadi sangat sulit tentunya ketika lu bermain dengan hanya menggunakan individual skill tanpa bermain sebagai sebuah unit. Betul sih, gue setuju banget karena ini agak sedikit berbeda sama apa yang kita lihat tadi antara Cerberus melawan Bumi Sports gak sih? Kayak gaya permainan kedua tim ini kayak agak-agak mirip gitu. Nah sekarang kita melihat dari Firaas menjaga dari arah dekat karena memang mereka juga lagi eco, tapi nampaknya ada Hunter Sphere yang dikeluarkan. Senior Carl sendiri bisa menculik seorang Natong 2K yang tadi nampaknya akan ngepick dari arah hukah. Move FX sendiri menggunakan Blaze Storm masih belum bisa melakukan refrag. Tapi nampaknya Bumbot akan langsung dihancurkan. Maka langsung masuk dan nampaknya right click akan miss. Senior Carl akan membukukan kill yang kedua. Akan langsung masuk tapi nampaknya dari Slows menggunakan Sheriffnya dari arah backside berhasil mendinai 2 pemain, tapi Fire Saiyajin berhasil menculik seorang unik 3 melawan 2 sekarang. Ya, ini masih menahan dari arah backside, berhasil melakukan kill yang ketiga. Apakah kita akan melihat quad kill dengan Sheriff sekali lagi? Dan benar saja Thrifty terjadi. What did just happen? Mereka masih memilih untuk masuk ke arah side B setelah mendapatkan begitu banyak pemain. Dan mereka udah tahu di backside masih ada Nico, Slows. Dan mereka masih memilih untuk masuk dan ngepick satu persatu. Dan benar saja flick terakhir dari Slows yang akan mampu mendapatkan kill tersebut. Sebuah call yang mungkin harus dipertanyakan dari Pirates tadi. Karena jelas itu udah, sebenarnya mereka masih bisa ngerem dan mungkin mundur ke arah side A melalui teleporter. Karena jelas sudah nggak ada waktu bagi Firaas melakukan rotasi kalau misalkan mereka mencoba pun. Dan sekarang memasuki ronde ke-19. Pemain-pemain dari Pirates akan bermain dengan default terlebih dahulu lagi-lagi. Mencoba untuk ngecek arah shower juga. Slow sekali ini akan menjaga dari arah U-Hall sebagai anchor menuju ke arah A-Short di mana sudah ada beberapa pemain yang melakukan pick. Dan juga ada sebuah spike di sana dan nampaknya Slows akan mengeluarkan sebuah drone untuk mencari informasi dan sudah mendapatkan informasi tersebut bahwa ada 2 pemain dari arah A-Short. Ini lagi-lagi dengan approach yang lambat dari tim Pirates. Ada Resurrection dari Fire Saiyajin dan juga Cosmic Divide dari seorang 2G. Tapi unik bisa bermain post plan di sini seharusnya Firaas karena memang punya lockdown. Tapi lockdown ditaruh di arah side B. Sudah bersiap dari arah garden mungkin untuk melakukan rotasi cepat. Tapi justru ada rotasi dari Pirates. Lagi-lagi Senior Carl yang akan menjadi jangkar. Yang akan menjadi jangkar dari arah Batroom untuk menahan. Pencil sudah dikeluarkan. Dan itu artinya akan bermain tanpa Space Maker. Ditarik ke arah teleporter dan Senior Carl sudah menunggu. Nice gravity well dari seorang 2G. Untuk menarik satu pemain ke arah teleporter. Dan langsung disambut oleh Senior Carl. Lockdown sudah dikeluarkan. Bakal ada counter lockdown mungkin dari Unique. Sementara Slows berhasil menculik seorang Nico. Di sini Spike masih belum bisa di-plan. Karena ada lockdown. Oh, ini begitu berantakan dari masing-masing tim. Lockdown dibalas lockdown dan tiba-tiba saja Pirates yang kehilangan begitu banyak pemain overcommit ke arah side A. Padahal sudah begitu baik mereka ke arah side B-nya tadi berhasil menculik satu pemain tapi semua overcommit. Dan mereka tahu di belakang situ ada lockdown. Mau tidak mau harus di-push. Semuanya bermain dengan begitu gegabah ngelihatnya. Yes, dan karena waktu juga tadi sisa sedikit. Dan plan mereka selain ada lockdown dari Killjoy-nya Firaas, ternyata masih ada Hunter Fury juga. Jadi benar-benar formasi yang dimiliki oleh Pirates di dalam site itu secara tidak langsung kayak diacak-acak sama Firaas. Dan buktinya adalah masing-masing pemain dari Firaas berhasil mendapatkan kill. Dan Spike tidak berhasil di plan. Dan sekarang memasuki ronde yang baru atau ronde ke-20 dari Flash. Akan mencoba untuk ngepick dan dimana ada Natong yang harus tumbang tapi mau FX bakal langsung melakukan refrag 4 melawan 4 sekarang tapi Fire Saiyajin masih memiliki Resurrection. Ya ini kalau misalkan kita lihat dari Pirates ada Cosmic Divide dari 2G dan juga Showstopper dari Senior Carl. Mau FX masih menahan, udah ketahuan bakal langsung mundur. Resurrection sudah dikeluarkan, Flash bakal hidup kembali. Sekarang tanpa Natong dari Firaas, tidak ada Showstopper di sisi mereka.
Pirates masih punya kesempatan untuk mendapatkan 1 angka lagi dan menyamakan kedudukan. Sementara dari Firas mereka hanya perlu 3 angka untuk menutup map pertama. Penshells dikeluarkan ke arah backside. Sementara dari seorang Cupcake mengeluarkan paranoia langsung dan mundur. Slows berhasil menculik 1 pemain dan Senior Carl menahan arah Kabi. Dan tiba-tiba saja Pirates 1 persatu mampu mendapatkan 1 kill. Tersisa Mo FX saja dan bakal di double pick. Sempat menculik 1 pemain tapi tidak mampu mendapatkan 4 pemain sekaligus. 10 sama. Firas dan Pirates bagaikan pinang dibelah 2 dengan playstyle yang serupa, angka yang serupa pula. Ini benar-benar pertandingan yang begitu sengit antara kedua tim. Yes, dan gaya permainan dari Pirates mereka cenderung sering banget nge-fake ketika mereka udah dapetin informasi ke arah side B-nya. Dan memancing rotasi juga dilakukan oleh Firas dari arah side A untuk lewat defender spawn ke arah side B. Mereka langsung puter juga. Dimana side A-nya berhasil didobrak masuk dan bahkan tadi langsung 1 demi 1 tidak dari frag yang dilakukan. Dan sekarang pemain-pemain dari Pirates akan mencoba untuk ngekontrol ke arah hukahnya menggunakan sebuah bom buat, tapi FX menggunakan sebuah kunai akan mencoba untuk menumbangkan 1 orang di sana. Fire Saiyajin 4 melawan 5 sekarang dan nampaknya sudah ada rotasi yang dilakukan, sedangkan Shower juga sudah dikontrol sama seorang smoker dan Senorkar bakal coba untuk membuka menggunakan sebuah showstopper, tapi posisinya udah ketahuan. Showstopper masih belum bisa menemukan sebuah target dan nampaknya akan mencoba untuk nge-push dari seorang Senior Carl. Menemukan dengan 2 pemain, masih bisa dapat 1 pemain, 2 pemain bahkan bisa didapatkan 2 melawan 4 sekarang dan harus melakukan retake seorang diri dari Omen yang tadi nge-push ya. Dan posisinya udah ketahuan juga di arah hukah. Ya, ini udah harusnya secara teori tidak terjadi, tapi Cupcake sudah berhasil melakukan Senior Carl. 1v2 situation, tidak punya paranoia. 2 pemain akan bermain dari arah elbow. Kishi berhasil melakukannya. Apakah Cupcake juga bisa melakukan hal tersebut? Sini sudah mengambil Phantom. Ternyata 1v2. 2 pemain sudah melakukan crossfire yang begitu kuat. Jadi ketika Cupcake turun, dia bakal langsung disambut oleh timah panas dari 2G. 10-11 Pirates kembali unggul 1 angka lagi walaupun dengan ronde yang cukup mahal. Untungnya Senior Carl di sini berhasil berduel dari arah elbow. Solo saja. Dan Cupcake mencoba untuk melakukan clutch, tapi tentunya dengan posisi yang dia miliki, dengan utility yang dia miliki, tidak begitu baik. Dan langsung 1 angka lagi untuk Pirates, 1 angka menuju match point untuk tim asal Filipina ini. Yes, dan bisa dibilang ini dari Firas adalah last buy. Dan kalau misalkan mereka tidak bisa mendapatkan ronde kali ini, bisa dibilang mereka akan bermain di match point bagi Pirates dengan senjata yang tidak begitu diuntungkan atau senjata yang minimalis. Dan sekarang kita kembali melihat dari Pirates dengan gaya permainan yang mirip dari ronde-ronde sebelumnya. Atau bisa dibilang selalu dengan gaya permainan yang seperti ini. Yaitu bermain dengan default terlebih dahulu, mencoba untuk mencari informasi. Bahkan ada smoke ke arah A-short. Dan showernya sendiri sudah diambil sama pemain-pemain dari Pirates 2GE. Ya, ini Slows sudah mengisi. Dan nampaknya akan mencoba menahan angle terlebih dahulu dari arah backside. Drone sudah dikeluarkan, udah dapat informasi kalau ada Sofa dari arah shower. Hunter's Fury langsung dikeluarkan. Mencoba membaca posisi dari seorang Slows. Recon ke arah short. Mencoba mendapatkan informasi dan semua yang bisa dilempar nampaknya dilempar ke arah side. Natong 2K yang berhasil menculik Senior Carl. Drone dikeluarkan. 2G serta Fire Saiyajin masing-masing mendapatkan 1 kill dan Slows dari arah Kabi juga mampu mendapatkan 1 kill untuk setidaknya menyamakan kedudukan atau bahkan membuat keunggulan pemain berada di sisi Firas dan sekarang menjadi 1v2 situation sembari Mo FX mampu menculik 2G. Sini menjadi sulit bagi seorang Flash melakukan clutch, apalagi spike drop di triple. Di sini Slows sudah mengetahui posisi dari seorang Flash yang bergerak ke arah pocket, mampu mendapatkan headshot. 1v1, dia punya lockdown di sini. Apakah mampu mendapatkan 1 kepala lagi? Nano Suram dibuka untuk mengubah posisi dari seorang Slows, tapi masih belum mampu mendapatkan kill. Bakal mencoba melakukan push di sini. Slows memainkan posisinya. Spike berhasil di recover, tapi 7 detik tersisa. Akan bermain waktu dan Flash mampu memenangkan clutch melawan Slows dengan cerdiknya. Dan memanfaatkan posisi yang ia miliki, perlahan maju mendekati triple dan memenangkan clutch 1v1 tersebut melawan Slows. What a round, match point untuk Pirates. Itu udah battle of brain sih kalau menurut gua antara Flash sama Slows yang berada di arah backside. Karena ini memang dari UFX-nya udah keculik duluan. Dia mencoba untuk
nge-wide swing dan ternyata dari Flash juga sudah mengexpect posisi dari seorang MoFX dan tadi sempet-sempetnya loh dia ngambil spike dulu, nge-fake plan dulu. Itu gue bingung banget sih ronde tadi. Itu Firaas harusnya udah fix menang cuy dari posisinya 2 lawan 1. MoFX nggak ada kebutuhan sama sekali untuk melakukan pick lebar. Cuman perlu main pasif aja karena spike-nya drop di triple. Dan udah nggak ada waktu juga. Jadi nampaknya Firaas baru saja membuang keunggulan mereka yang ada di depan mata. Dan di sini lockdown sudah dikeluarkan. Setelah di sini Unique masih menahan dengan sabar. MoFX di sisi lain berhasil menculik Flash. Dan nampaknya Senior Carl bakal langsung satchel in masuk dan mendapatkan sebuah headshot dari seorang Unique. 3 lawan 4. Pencils berhasil menculik Senior Carl. Dan di sini Spike berhasil di-plan. 4 pemain dari arah Trophy. Cosmic Divide sudah dibuka dan langsung di-pick. Fire Saiyajin hanya mampu mendapatkan 1 kill, tapi Natong 2K dengan 3 killnya mampu mendapatkan 1 angka lagi. Post plan yang tidak begitu baik. Menurut gua pemilihan posisi Cosmic Divide yang harus dipertanyakan. Iya, karena tadi ternyata Cosmic Divide-nya itu nggak nutup ke pintu dari defender spawn atau ke arah trophy room-nya nggak sih? Iya, itu Ternyata tuh bolong ya. Cosmic Divide-nya nggak bagus sih menurut gua. Karena ini juga kalau misalkan kita lihat sudah tersakiti dari awal. Lihat, itu Cosmic Divide-nya miring. Kenapa nggak dia nutup aja udah sekalian side-nya jadi setengah? Yap. Karena toh mereka jadi bisa post plan mundur ke belakang, bisa jauh, at least ada waktu gitu loh gapnya antara Firaas dan juga Pirates. Tapi dengan dia nutup Cosmic Divide kayak gitu, untuk apa Cosmic Divide? Sekarang malah jadi open ending gak sih? Iya, ini jadi open ending banget. Justru keadaan ekonomi nge-swing balik dan Pirates yang berada dalam tekanan dengan kondisi ekonomi yang tidak begitu baik. Langsung Hunter Fury ngadu Secel, tapi ternyata Natong 2K yang bawa showstopper. What a battle di shower dan Fire Saiyajin nge-swing solo. Ketika Nico melakukan hide, Fire Saiyajin nge-swing dan lu harus ingat, Fire Saiyajin yang punya resurrection. Jadi Yap. nampaknya Pirates juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Firaas, yaitu ngebuang keunggulan yang sudah ada di depan mata mereka. Yes, dan inilah kesalahan-kesalahan kecil yang nggak mau lo lakukan. Karena memang kesalahan-kesalahan seperti ini bisa menimbulkan suatu snowball effect. Yang lagi-lagi snowball, kalau misalkan sedikit demi sedikit digulung menjadi sesuatu hal yang signifikan. Dan 2GE bakal coba nge-pick dari arah short, nampaknya memberikan intimidasi tersendiri. Tapi nampaknya akan langsung melakukan rotasi ke arah side B, di mana side B-nya sendiri akan dijaga sama seorang Killjoy atau sama seorang Unique yang berada di arah depan elbow. Dan masih ada mainan-mainan dari Killjoy ini yang harus dihancurkan terlebih dahulu. Dan informasi juga harusnya sudah masuk, dimana kan Nebula sudah dikeluarkan ke arah elbow dan juga ke arah defender spawn. Dan nampaknya masih ada lockdown juga, sehingga harus tertahankan. Dan Nico berhasil menculik seorang Unique dan bahkan lockdown tersebut harus dihancurkan. Flash bisa mendapatkan copy kick juga. Ini kalau misalkan kita lihat jadi 3 lawan 2. Dari 3 lawan 5 menjadi 3 lawan 2. Apa yang terjadi? Gue udah siap banget buat overtime, tapi tiba-tiba saja Pirates mengembalikan keadaan dan membuat odds di map ini nge-swing kembali ke tim asal Filipina ini. Recon keluar, Natong 2K, Slows berhasil mendapatkan 2 kill. Wallbang, what is happening? Oh my Dan God. nampaknya kita akan benar maju ke overtime. Benar, siapkan lu itu udah siap. Tolong. Bert nih, wah enggak, ini udah enggak bener nih, ini sih udah kebangetan nih. Ini Albert udah geleng-geleng pala nih dari tadi nih. Sebelah kita ya. Gue udah penasaran banget dengan dia ngomong abis pertandingan ini. Cuy, itu sumpah, Astaga. ini plot twistnya lebih banyak dari sinetron Indonesia, bro. Waduh. Cuy, nih lihat, ini udah ngadu Iya. secel kayak sinetron Indosiar kan. Terus di sini 3 lawan 5 jadi 3 lawan 2, 2 lawan 3 jadi 1 lawan 2. Ya udah lah ya, gitu kan. Ya gimana? Itu rekonnya di wallbang. Ya. Ya Wah, udah. sakit banget ini. Waduh, gue udah gak ngerti lagi Bel. Ini sih pertandingan Iya bener loh. ugal maneh. Dari tadi sih gue juga sampai kayak, ini kok lah kombo begini gitu kan. Gila, Men. Ini sumpah Jawa sih. gue keluar gitu kan, waduh. Waduh. Ini siapkan mental kalian saudara-saudara karena kita sudah masuk ke overtime 12-12. Dan Fire Saiyajin sudah siap dengan wallnya 2G dari arah bathroom. Bakal langsung Gravity Well tapi tidak di-pick, hanya ingin memperlambat push saja ke arah shower. Yap, nampaknya kali ini dari Firaas
Mereka bermain sebagai attackers. Masih ada sebuah old drone yang mencoba untuk ngecek terlebih dahulu kondisi yang berada di arah dalam side A. Natong akan membuka menggunakan pen shells dan juga Boombot. Nico sendiri akan menjaga dari arah A-short dan nampaknya dari Natong akan terculik oleh Nico. 2GE akan menjaga dari arah Kabi. Akan bergerak ke arah backside. Nampaknya di sini dari side A-nya sendiri sudah di fortify sama pemain-pemain dari Pirates. Ya ini gue nggak berani ngomong dah. Buset, Pak. Lari sambil nembak dan langsung headshot ke arah Mu FX. Di sini sudah unggul 2 pemain, tapi gue nggak pernah berani sesumbar di pertandingan kali ini. Tapi harusnya ini safe to say 2 lawan 5. Kalau sampai Pirates bisa kalah lagi di ronde kali ini, kayaknya gue udah nggak ngerti lagi. Dan kayaknya benar saja di sini Slows menjadi pemain terakhir. 1v5 situation hanya punya Recon. Sementara Nico sudah menahan dari arah U-Haul. Recon sudah dikeluarkan. Slows akan mampu mendapatkan 1 kill headshot. Masih ada 4 pemain lainnya. Apakah benar mampu melakukan clutch dengan 14 detik tersisa? Ini kayaknya bakal jadi sesuatu yang mustahil. Tapi nampaknya tidak mustahil untuk seorang Slows. Tapi ternyata memang mustahil. Oke. Di sini 12-13. Match point sekali lagi untuk Pirates. Switch side. Yes. Switch side kali ini dan memang di sini Slows nampaknya memang every day is not Sunday. Susah untuk mendapatkan clutch terus-menerus karena memang yang diperhatikan adalah dari kedua tim ini, mau dari Virus, mau dari Pirates, mereka benar-benar mengandalkan individual skill atau individual step up atau bisa dibilang dari mikronya masing-masing. Ya ini ya seru kok. Seru banget, gila. Tembak-tembakannya tuh unreal semua gitu loh, kayak hah? Tidak terprediksi ya? Iya, ini comeback-comebacknya buset. Udah ini melebihi sinetron guys. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nih kalau misalkan kita lihat dari arah short, dari Flash menahan angle, dari Rekonnya sudah mengetahui posisi dari arah shower. Dan nampaknya bakal bermain tempo yang begitu lambat sekarang. Yes, dan side B-nya sendiri akan dikuatkan sama 3 pemain. Mu FX akan menjaga dari arah garden, dimana nggak akan melakukan sesuatu yang gegabah kali ini, tidak ada pergerakan yang begitu signifikan. Tapi di sisi lain dari Pirates, mereka akan mulai berjalan secara perlahan, dibuka dengan sebuah drone, tapi posisi dari Mu FX masih belum ketahuan. Bakalan ropik aja kali ini, ada seorang fire saya Jin yang nampaknya dengan swing bisa menemukan Mu FX dan masih belum ada refrag yang dilakukan. Ini 3 melawan 5. Senior Carl berhasil melakukan 1 kill, 3 lawan 5 dan ada yang TP di sini. Cupcake berhasil menculik seorang Senior Carl menjadi 3 lawan 4. Saya sudah pernah melihat ini sebelumnya. Saya tidak ingin sesumbar. Masih bisa melakukan retake seharusnya Virus dengan kondisi seperti ini. Apalagi Fire Saiyajin nampaknya sudah lupa dia punya resurrection. Jadi apapun masih terbuka. 3 melawan 4. Retake akan coba dilakukan oleh Virus. Sudah menahan dari arah bench. Dan nampaknya 1 pemain sudah nge-push ke arah U-Haul. Fire Saiyajin akan mampu mendapatkan kill tersebut. Dan harusnya ini udah GG. Natong 2K berhasil melakukan 1 kill. Resurrection akhirnya digunakan juga oleh Fire Saiyajin untuk dijadikan bait. My goodness me, 12-14 Pirates akhirnya